Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Kita bertemu kembali untuk mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Hewani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menyusun rencana pengemasan produk pengolahan hasil hewani. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengembangkan kemasan produk pengolahan hewani. Yang kedua, siswa dapat merancang identifikasi dan informasi produk dalam kemasan. Nah, dalam menyusun rencana pengemasan produk pengolahan hasil hewani, kita akan belajar yang pertama, kita ulang lagi mengenai pengertian kemasan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor penting dalam mendesain kemasan. Yang ketiga adalah kemasan itu sebagai media komunikasi dan informasi. Yang keempat, apa saja yang harus dipahami dalam mendesain kemasan. Yang kelima adalah persyaratan dalam mendesain kemasan. Nah, kita akan mulai dari pengertian kemasan. Ya. Jadi selama ini yang kita ketahui kemasan itu adalah wadah atau bungkus. Ya. Namun beberapa ahli itu mendefinisikan mengenai kemasan dan pengemasan. Yang pertama, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Ini menurut Kotler. Kemudian yang kedua, kemasan itu juga diartikan sebagai pembungkusan atau packaging, ya, di mana pembungkusan atau packaging ini adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan yang melibatkan penentuan desain pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Nah, yang ketiga, ya, pengertian kemasan adalah suatu kegiatan merancang atau memproduksi bungkus suatu barang yang meliputi desain bungkus dan pembungkusan bungkus produk tersebut. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemasan itu bukan hanya sebagai wadah atau bungkus, tapi ketika kita melakukan kegiatan mendesain kemasannya, mendesain bungkusnya itu juga adalah termasuk ke dalam kegiatan kemasan. Ya, kita lihat ya, kita simpulkan dari beberapa pengertian tadi bahwa desain kemasan merupakan suatu rancangan atas kemasan suatu produk tertentu yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dan syarat produksi yang mendukung pemasaran suatu produk. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Berarti hari ini kita akan belajar bagaimana mendesain kemasan. Oke, kita lanjut bahwa faktor penting dalam mendesain kemasan itu adalah daya tarik kemasan. Sedangkan daya tarik kemasan sendiri itu ada dua, yaitu daya tarik visual dan daya tarik praktis. Nah, proses desain itu umumnya memperhitungkan aspek fungsi, kemudian aspek estetik, dan berbagai aspek lainnya yang biasanya datanya diperoleh dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain sebelumnya yang sudah ada. Nah, balik lagi ke daya tarik kemasan, ada dua, daya tarik visual dan daya tarik praktis. Kalau daya tarik visual, itu daya tarik yang mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk. Nah, kita lihat apa saja yang ada pada daya tarik visual. Yang pertama itu adalah warna. Nah, ya. Yang kedua adalah bentuk, ketiga adalah merek atau logo, yang keempat adalah ilustrasi, yang kelima adalah tipografi, dan yang keenam adalah tata letak. Nah, kita lihat dulu sekarang yang warna. Warna itu menciptakan warna suatu label ya. Kalau kita melihat ke supermarket ya, ketika banyak produk-produk yang dipajangkan, nah warna label atau warna kemasan ini memberikan kesan psikologis atau reaksi psikologis dan fisiologis tertentu yang dapat digunakan sebagai daya tarik dari desain kemasan ya.
Sehingga fungsi warna pada label kemasan itu yang pertama adalah merupakan atau menunjukkan ciri produk. Yang kedua adalah diferensiasi produk, membedakan produk yang satu dengan produk lainnya, itu bisa dilihat dari warna. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan kualitas produk. Ya. Jadi ini 3 fungsi warna pada label kemasan. Nah, kita lihat sekarang yang kedua, bentuk. Nah, bentuk ini menjadi pertimbangan mekanis. Nah, bentuk kemasan itu menjadi pertimbangan mekanis. Kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan dulu juga dalam kondisi penjualan. Yang ketiga, bagaimana perkembangan penjualannya. Yang keempat, dalam pemajangan, ya, apakah dia bisa ditumpuk atau harus satu-satu, itu juga jadi pertimbangan. Kemudian cara-cara penggunaan kemasan tersebut. Nah, ya, jadi itu mengenai bentuk kemasan. Di bentuk kemasan tuh ada yang bentuknya botol, ada yang bentuknya gelas, ada yang bentuknya kotak, ya, persegi panjang, ada yang kubus, seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap daya tarik konsumen, ya. Mereka lebih menyukai yang mana? Tentunya bentuk-bentuk yang unik itu memberikan ingatan yang kuat terhadap konsumen, ya. Maka kita akan melihat di pajangan di display kita akan melihat berbagai macam bentuk dari kemasan. Yang berikutnya adalah merek atau logo, ya. Jadi merek atau logo ini itu menandakan satu adalah keaslian, ya. Keaslian suatu produk bisa dilihat dari mereknya atau logonya. Kemudian mudah dibaca atau diucapkan. Jadi logo ini harus mudah dibaca atau diucapkan sehingga ketika konsumen melihat logonya, oh iya, ini adalah produk yang bagus. Oh, ini produk yang saya sukai, gitu. Mudah dibaca, mudah diingat. Jangan membuat logo atau merek dagang itu dengan sesuatu yang susah dilafalkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah harus mudah diingat. Kemudian merek dagang ini atau logo ini kalau bisa sederhana dan ringkas. Kemudian tidak mengandung konotasi yang negatif. Kemudian tidak sulit digambarkan, gitu, ya. Ini pertimbangan dari merek dagang atau logo sebagai daya tarik visual. Kemudian yang berikutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi itu bisa berupa apa dalam label kemasan? Bisa berupa foto-foto, bisa berupa gambar-gambar yang tentunya harus menarik perhatian konsumen. Yang berikutnya adalah tipografi. Tipografi ini adalah apa? Teks pada kemasan berupa pesan-pesan untuk menjelaskan suatu produk. Nah, teks ini jangan terlalu padat, kemudian harus mudah dibaca juga, harus mudah diingat juga, ya. Itu hal-hal yang penting saja yang kira-kira teks-teks ini bisa menarik perhatian konsumen itu, ya. Kemudian yang keenam adalah tata letak. Apa sih dimaksud dengan tata letak? Tata letak adalah paduan semua unsur grafis meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi menjadi satu kesatuan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan. Jadi ketika semua warna, bentuk, tulisan, gambar-gambar tadi, dan tipe tulisan itu menjadi satu kesatuan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan, itulah yang disebut dengan tata letak, ya. Jadi ingat, ada 6 hal dalam daya tarik visual. Yang berikutnya kita lihat, ya, tadi akan warna itu memberikan reaksi psikologis dan fisiologis konsumen ketika melihat suatu kemasan. Kita lihat bahwa warna-warna ini mengandung makna tertentu,
ya. Misal ini oranye. Warna oranye itu berarti kehangatan atau energi. Kalau hijau itu menggambarkan sesuatu yang alami, sesuatu yang tenang. Kalau putih itu mengandung kesucian, bersih. Kalau coklat itu misalkan berarti rasanya manis, sesuatu yang bermanfaat. Kalau ungu itu mengandung keemasan, kekayaan. Nah, itu ya. Kemudian hal lain dari warna ini, kalau pada produk-produk pangan itu menandakan rasa ya. Misalkan ini warna merah. Nah, warna merah itu biasanya menandakan rasa yang pedas. Udah pasti ya. Misalkan mie instan yang mie instan berwarna merah itu sudah pasti pedas. Kemudian kalau kuning itu asam, kalau hitam pahit, kalau biru itu asin. Pedas juga warna merah juga menandakan sesuatu yang berani, semangat ya. Biasanya disukai oleh anak-anak umur 3 tahun, disukai oleh wanita. Kalau warna kuning itu menandakan selain asam tadi kehangatan, disukai oleh anak-anak usia 3 sampai dengan 4 tahun. Kalau warna biru biasanya disukai oleh pria ya, menandakan dingin, martabat tinggi gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat daya tarik praktis. Daya tarik praktis itu apa sih? Daya tarik praktis adalah daya tarik yang dapat dilihat dan dirasakan langsung berupa manfaat. Nah, biasanya efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor atau pengecer. Apa saja daya tarik praktis ini? Yang pertama adalah menjamin dapat melindungi produk. Jadi kemasan itu harus dapat menjamin melindungi produk. Kemudian mudah dibuka atau ditutup kembali bila disimpan. Biasanya ini sekarang pada produk-produk susu ya, minuman itu. Kemudian daya tarik praktis berikutnya adalah kemasan dengan porsi yang sesuai. Misalkan kayak susu fermentasi, kenapa kecil-kecil? Karena memang porsinya sesuai untuk sekali minum. Kemudian yang berikutnya adalah kemasan yang dapat digunakan kembali. Ini juga disukai oleh konsumen. Kemudian mudah dibawa, dipegang dan dijinjing. Dan terakhir adalah memudahkan pemakaian dalam menghabiskan dan mengisinya kembali. Nah, berikutnya kita akan perhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain kemasan. Yang pertama, dalam mendesain kemasan menentukan bahwa kemasannya mau seperti apa. Nah, kita harus melakukan survei. Yang kedua, buat kemasan dengan beberapa alternatif desain ya. Kemudian yang ketiga adalah ciptakan desain kemasan yang unik dan menarik serta berkarakter. Yang keempat, sesuaikan desain kemasan dengan isi produk. Dan yang kelima, sesuaikan desain kemasan dengan karakter konsumen. Nah, berikutnya, merancang desain kemasan itu harus paham dua hal. Yang pertama adalah proses printing. Ya, jangan sampai kita bisa mendesain tapi kita tidak bisa melakukan proses pencetakan. Kemudian yang kedua adalah mensiasati biaya printing, karena biasanya biaya printing ini termasuk biaya yang cukup tinggi ya. Gitu. Lanjut, yang berikutnya adalah kemasan itu sebagai media komunikasi dan informasi. Maka dalam desain kemasan itu harus tercantum informasi-informasi yang harus diketahui oleh calon konsumen, sehingga konsumen atau calon konsumen merasa tidak asing dengan produk yang dikemas. Semakin lengkap informasi yang tercantum dalam kemasan, semakin memberikan persepsi yang lebih baik kepada produk. Nah, apa saja yang harus tercantum pada label kemasan ini? Yang pertama adalah nama produk, yang kedua adalah komposisi, yang ketiga adalah isi atau berat bersih, yang keempat adalah nama dan alamat pabrik. Kemudian boleh juga dicantumkan bagaimana petunjuk cara penyimpanan. Kemudian harus ada nomor BPOM dari BPOM jika sudah terdaftar, atau nomor PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Kemudian ada info halal, kemudian ada kode produksi, ada petunjuk cara penggunaan, dan harus ada tanggal kadaluarsa. Nah, ini ada beberapa label yang sudah Ibu pilih. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas. Ini ada beberapa label yang sudah Ibu pilih. Silakan dilihat ya. Karya siapa saja ini. Dari setiap kelas ada perwakilannya. Ini sudah menarik
semua sudah menarik kreatif ya. Nah, ini juga sudah sesuai. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kita akan lanjut berdiskusi di grup WA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada?